Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Gigi Fajarudin Malik di channel Malik Dental Care. Kali ini saya akan sedikit share tentang berbagai macam masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat terus memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut yang bermanfaat. Baik, masalah kesehatan gigi dan mulut anak yang pertama adalah rampahan karies. Jadi, rampahan karies ini hampir dialami oleh setiap anak kecil. Rampahan karies adalah merupakan kelainan gigi pada anak dengan penampakan klinis. Giginya itu berwarna hitam, gupis, gigis, atau hampir seluruh gigi depannya rusak. Penyebabnya bermacam-macam. Yang pertama tentunya sering mengkonsumsi makanan minum dan yang manis-manis seperti permen, coklat, dan es krim. Dan ketika tidur giginya tidak dibersihkan. Selain itu ada juga yang namanya nursing bottle syndrome. Jadi biasanya pada anak-anak balita atau di bawah 5 tahun yang mengkonsumsi susu formula dengan kadar gula yang sangat tinggi, didot. Kemudian pada malam hari si ibu biasanya memberikan susu kepada anaknya, tapi setelahnya giginya tidak dibersihkan, maka biasanya timbullah masalah rampahan karies. Gitu. Untuk tata laksananya, apabila gigi tersebut memungkinkan untuk ditambal, maka dilakukan proses penambalan gigi. Kalau sudah tidak mungkin, biasanya dilakukan proses perawatan saluran akar gigi pada anak dan juga pemasangan mahkota PCC atau polycarboxylate crown. Masalah berikutnya adalah persistensi. Apa itu persistensi? Persistensi adalah di mana gigi susu belum copot tapi gigi permanen sudah keluar. Biasanya sangat sering terjadi pada gigi depan bagian bawah. Itu sering banget terjadi. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya manusia itu memiliki dua fase gigi, yaitu gigi susu dan gigi tetap, di mana seharusnya gigi susu copot digantikan oleh gigi tetap. Namun pada kasus persistensi ini biasanya terjadi di kondisi di mana gigi susunya itu belum lepas, tapi gigi barunya sudah keluar. Dan biasanya itu gigi barunya tumbuh di belakang, persis di belakang gigi susu. Maka dari itu prosedur atau tindakan yang harus dilakukan adalah ekstraksi atau pencabutan gigi susunya, dengan harapan agar gigi tetap itu bisa tumbuh menempati posisi yang ditinggalkan oleh gigi susu. Oke, selanjutnya adalah ulcus decubitus pada gigi. Nah, ulcus decubitus pada gigi adalah suatu kondisi di mana akar gigi itu keluar tidak pada tempatnya. Biasanya terjadi pada gigi rahang atas seringnya. Jadi akar giginya itu dia keluar menembus tulang dan menembus gusi gitu. Akibatnya menusuk bibir bagian dalam. Dan pada beberapa kasus apabila tidak ditangani, maka si akar yang keluar tersebut akan bergesekan dengan permukaan bibir bagian dalam, sehingga lama-kelamaan bibir tersebut akan luka dan terjadi sariawan atau ulcer. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus dan menjadi kronis, maka tidak menutup kemungkinan luka pada bibir akan semakin besar. Pada kasus yang parah bahkan sampai mengeluarkan nanah. Solusinya bagaimana, Dok? Solusinya bermacam-macam, tergantung kondisinya. Yang pertama, bisa mungkin akarnya itu dikikir supaya tidak tajam. Yang kedua, apabila sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan, maka biasanya dilakukan proses ekstraksi atau pencabutan gigi anak, dengan harapan supaya akar gigi yang tajam itu tidak melukai bibir bagian dalam. Ulcus decubitus biasanya terjadi pada kasus gigi dengan mahkota yang sudah hilang. Jadi gigi yang hilang itu tertekan oleh gigi atas yang mahkotanya sudah hilang tersebut, dia tertekan oleh gigi bawah, sehingga
lama-kelamaan akarnya akan keluar dari tulang, menembus gusi, dan bergesekan dengan bibir bagian dalam sehingga terjadi luka atau ulcerasi pada bibir. Tindakan pencabutan merupakan salah satu upaya untuk tata laksana pada kasus ulcus decubitus, dan ini sangat sering terjadi biasanya pada bibir bawah, tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada area pipi atas maupun bawah. Ya, berikutnya adalah mukokel. Mukokel adalah benjolan yang terjadi pada permukaan bibir. Biasanya sangat sering terjadi pada bibir bagian bawah. Mukokel merupakan kista jinak atau kista retentif akibat penumpukan cairan karena kelenjar ludah mengalami kerusakan. Biasanya penyebabnya adalah bad habit atau kebiasaan buruk, di mana sang anak sering menggigit-gigit bibir bagian bawah, kurang lebih seperti ini. Nah, akibat bibir sering tergigit, maka saluran kelenjar itu menjadi rusak dan cairannya menyembur ke permukaan di bawah kulit. Lambat laun mengeras dan menjadi benjolan. Pada beberapa kasus, mukokel ini bisa pecah dengan sendirinya, tapi ada beberapa kasus juga yang menetap dan harus dilakukan tindakan pembedahan, yaitu ekstirpasi mukokel, di mana jaringan mukokelnya dibuang lalu dilakukan penjahitan. Dan untuk kasus seperti ini teman-teman semua nggak perlu takut ya, karena ini kista tapi cenderung jinak. Ya, berikutnya adalah gamboil atau abses atau gusi bernanah. Biasanya ini juga sangat sering terjadi pada anak-anak, dan ini bisa mengenai seluruh permukaan gigi. Cuman lagi-lagi yang paling sering terjadi atau mengalami kasus ini gigi bagian depan atas, dan biasanya adalah gigi bawah bagian belakang. Abses ini atau nanah ini terjadi akibat gigi yang mengalami nekrosis atau kematian, lalu terjadi proses pembusukan sehingga menjalar dari mahkota turun ke akar dan lambat laun turun ke jaringan periodontal. Dalam hal ini adalah gusi. Untuk kasus abses ini harus segera ditangani dengan baik. Biasanya dilakukan pemberian antibiotik, antiinflamasi, dan juga anti nyeri. Pada kasus-kasus yang sudah sangat besar dan sudah matang pusnya, biasanya dilakukan dengan proses insisi abses dengan harapan pus atau nanah tersebut akan keluar. Kemudian selanjutnya, apabila gigi tersebut masih bisa dipertahankan, maka perawatan saluran akar gigi pada anak dapat menjadi opsi. Namun apabila sudah tidak dapat dipertahankan dan kondisi sudah sangat parah, maka mau tidak mau gigi penyebab sumber utama terjadinya abses tersebut harus diekstraksi atau harus dicabut. Ya, itu tadi beberapa masalah kesehatan gigi dan mulut pada anak. Sebenarnya masih banyak ya. Kondisi-kondisi lain mungkin nanti kita bahas di lain waktu. Yang paling penting adalah ketika kita nanti punya anak ya, kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan gigi anak kita, karena sangat penting sekali. Jangan gara-gara ini cuma gigi susu nanti ada penggantinya maka dibiarkan rusak, karena gigi susu ini adalah sebagai penuntun, sebagai guidance supaya gigi barunya tumbuh dengan baik dan sempurna. Itu tata laksana dengan segera, dengan tepat dan cepat, dengan diagnosa yang akurat, insya Allah akan memperbaiki kondisi gigi anak atau anak kita kelak nanti. Dan tetap jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan mengurangi makan minum yang manis-manis, konsumsi yang manis-manis, dan senantiasa membersihkan kesehatan gigi dan mulut kita. Sikat gigi sehari paling enggak 2 kali, pagi dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa untuk kontrol berkala ke dokter gigi tiap 3-6 bulan sekali. Jadi jangan nunggu giginya sakit dulu baru cek ke dokter gigi. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you.